Halo guys, masih dengan Revsuto Mix Random. Di video kali ini, Revsuto akan membuat alur cerita drama Korea The Glory season yang pertama. Drama The Glory season yang pertama ini dibintangi oleh Song Hye Kyo, Lee Do Hyun, Im Ji Yeon, Bak Sung Hoon, Yeom Hye Ran, dan Jung Sung Il. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe agar kamu nggak ketinggalan yang kedua. Oke, kita langsung saja ya guys, let's go. Di awal cerita, ada seorang wanita yang sedang mengendarai mobilnya menuju apartemen Eden. Wanita itu adalah tokoh utama drama ini, yaitu Moon Dong Un. Di atap gedung apartemennya, Moon Dong Un sedang termenung. Pandangan matanya tertuju pada apartemen di seberang. Di tempat itu, Moon Dong Un disambut oleh pemilik apartemen. Tapi saat pemilik apartemen memecahkan pot tembikar, tiba-tiba Moon Dong Un sekilas teringat pembulian yang terjadi pada dirinya sewaktu masih di sekolah dulu, yang menghancurkan hidup Moon Dong Un sampai berkeping-keping. Masih terlihat membekas jelas luka-luka di tubuh Moon Dong Un guys. Moon Dong Un memasang semua foto pelaku pembulian di dinding kamarnya. Moon Dong Un membayangkan seandainya Bak Yeon Jin masuk ke kamarnya dan melihat foto-foto itu, Moon Dong Un membayangkan memukul Bak Yeon Jin dengan tak gun yang berada di tangannya dan memberi peringatan pada Bak Yeon Jin. Kembali ke masa sekolah, para pembuli dan Moon Dong Un berada di kantor polisi. Bak Yeon Jin dipulangkan karena ibunya kenal dengan kepala polisi. Lalu Son Myung Oh, Jo Hye Jong, dan Isara dijemput oleh orang tua mereka. Kecuali satu pembuli yaitu John Jae Jun yang masih di kantor polisi. Wali kelas datang, tapi malah memarahi Moon Dong Un karena membuat kekacauan sampai melapor ke polisi. Wali kelas memperlakukan Moon Dong Un sangat berbeda pada John Jae Jun guys. Wali kelas malah hanya mengkhawatirkan John Jae Jun. Menyebalkan guys. Di rumah, Bak Yeon Jin dimarahi ibunya karena tidak bisa mengatasi satu orang miskin. Dan ibunya mengatakan, menurut peramal, Bak Yeon Jin harus menghindari orang yang namanya memiliki huruf O karena akan membawa sial. Sun Myung Oh dan Jo Hye Jong. Besoknya di sekolah, ternyata keadaan tidak berubah guys. Moon Dong Un masih tetap mendapat pembulian dan tetap mendapatkan perlakuan yang kejam di ruang olahraga. Para pembuli itu melukai tangan Moon Dong Un dengan alat pencatok rambut. Dan Moon Dong Un berharap dengan putus asa ada seseorang yang menolongnya. Tapi para pembuli itu malah menertawakannya guys. Bak Yeon Jin mengatakan tidak ada yang berubah meskipun Moon Dong Un melapor pada polisi. Bak Yeon Jin mengatakan kalau polisi, para orang tua, dan sekolah tidak ada yang akan melindungi Moon Dong Un, dan Bak Yeon Jin menyebut Moon Dong Un adalah orang yang lemah. Kemudian Bak Yeon Jin melukai lagi tangan Moon Dong Un dengan alat pencatok rambut. Ditambah lagi, Sun Myung Oh melecehkan Moon Dong Un, sedangkan John Jae Jun hanya melihat saja. Di ruang UKS, Moon Dong Un meminta hidrogen peroksida pada perawat. Moon Dong Un beralasan ada noda di kemejanya. Dan saat perawat itu melihat tangan Moon Dong Un, perawat itu bertanya, siapa yang melukai tangan Moon Dong Un? Perawat itu menguatkan Moon Dong Un dan berjanji akan membantunya, tapi ternyata di ruangan UKS itu ada Bak Yeon Jin. Dan Bak Yeon Jin dengan santainya mengaku kalau semuanya dirinya yang melakukannya. Perawat di UKS itu cuman bengong guys, kekuasaan Bak Yeon Jin begitu besar. Kemudian ketika Moon Dong Un pulang ke kamar kontrakannya, tapi ternyata para pembuli itu sudah menunggu Moon Dong Un guys. Bak Yeon Jin mengambil celengannya Moon Dong Un dan Sun Myung Oh mengeluarkan semua uang dari celengan itu. Bak Yeon Jin berkata tidak akan mengambil uang di celengan itu asalkan Moon Dong Un menari guys. Tapi karena Moon Dong Un tidak mau, para pembuli itu kembali menyiksa Moon Dong Un. Moon Dong Un terpaku di depan UKS. Moon Dong Un hanya berpikir, meskipun perawat UKS tahu pelaku pembulian, tetap saja Bak Yeon Jin tidak bisa disentuh. Tidak ada yang bisa menolong Moon Dong Un. Moon Dong Un putus asa dan ingin bunuh diri. Tapi Moon Dong Un mengurungkan niatnya dan hanya bisa menangis dan mendinginkan luka-lukanya dengan salju. Lalu saat liburan sekolah,
Bak Yeonjin mendapat kabar kalau Moon Dong-un berhenti sekolah, dan Moon Dong-un menulis nama-nama para pembuli di formulir berhenti sekolah. Moon Dong-un berdiri terpaku menerima telepon dari wali kelasnya, guys. Wali kelasnya malah marah pada Moon Dong-un bila ingin berhenti sekolah secara diam-diam saja. Lalu di sekolah, wali kelasnya memerintahkan Moon Dong-un untuk mengubah formulirnya. Tapi Moon Dong-un tidak gentar dan tidak mau mengubah formulirnya. Bahkan wali kelasnya sampai memukuli Moon Dong-un, guys. Kemudian ibunya Bak Yeojin bertindak untuk memulihkan nama baik anaknya. Segera menghubungi ibunya Moon Dong-un. Dan ibunya Bak Yeojin memberikan sejumlah uang pada ibunya Moon Dong-un. Lalu kamar sewa Moon Dong-un sudah dikosongkan ibunya, guys. Buku pelajarannya tentang arsitektur juga sudah dibuang. Moon Dong-un juga terkejut karena di situ ada formulir dirinya berhenti dari sekolah. Di dalam formulir itu tertulis, Moon Dong-un berhenti sekolah karena tidak bisa menyesuaikan diri. Dan yang bertanda tangan adalah ibunya. Bahkan orang tua Moon Dong-un tidak membantu anaknya sendiri, guys. Lalu Moon Dong-un setelah berhenti sekolah bekerja paruh waktu di restoran gimbap dan di pemandian umum. Setiap hari Moon Dong-un bekerja dengan menahan sakit luka-lukanya. Setelah kepergian Moon Dong-un, kelompoknya Bak Yeojin tetap melakukan aktivitasnya dengan membuli murid lain, guys. Dan saat itu, Moon Dong-un sendirian mendatangi para pembulinya. Moon Dong-un melihat si Wordpic dan mengungkapkan kalau para pembulinya itu memiliki mimpi. Mimpi Bak Yeojin ternyata sederhana, hanya ingin menjadi ibu yang bijak dan istri yang baik. Mimpi Bak Yeojin mendapat olokan dari teman-temannya. Isara melukis. Jeon Jae-jun akan mewarisi lapangan golf. Jo Hye-jong ingin menjadi pramugari. Bak Yeojin mengatakan tidak memiliki mimpi dan menghina Moon Dong-un kalau bermimpi itu hanya untuk orang seperti Moon Dong-un saja. Bak Yeonjin dengan sombongnya mengatakan Bak Yeonjin hanya akan mengupah mereka setelah mimpi mereka menjadi kenyataan. Kemudian Moon Dong-un hanya mengatakan mulai saat ini Bak Yeonjin adalah mimpinya dan berharap akan bertemu lagi dengan Bak Yeonjin. Moon Dong-un tertawa. Di tahun 2006, Moon Dong-un bekerja di pabrik tekstil dan tetap mengikuti ujian JED dan berhasil lulus. JED adalah General Educational Diploma. Program JED diperuntukkan bagi para siswa yang putus sekolah. Bertahun-tahun Moon Dong-un belajar. Dan karena Moon Dong-un akan masuk kuliah, Moon Dong-un berhenti dari pekerjaannya. Lalu di tahun 2009, Moon Dong-un memulai kuliahnya di Universitas Yucheon. Kemudian Moon Dong-un dewasa bertemu dengan Ha Yi-sol, anaknya Bak Yeonjin. Dan Ha Yi-sol berkata, apa dia teman ibunya? Moon Dong-un mengatakan dirinya setiap hari memikirkan Bak Yeonjin karena terkadang kebencian mirip dengan kerinduan, sulit untuk disingkirkan. Tapi Ha Yi-sol tidak memahami arti kata kebencian, guys. Moon Dong-un berbincang-bincang dengan Ha Yi-sol dan Ha Yi-sol sepertinya sangat mengagumi dan menyayangi ibunya. Bak Yeonjin bahagia, guys. Di apartemennya, Moon Dong-un menonton siaran televisi dan melihat Bak Yeonjin menjadi penyiar berita cuaca. Moon Dong-un terobsesi dan bersumpah akan membalas dendam pada Bak Yeonjin. Kembali di tahun 2012, Moon Dong-un menyelidiki kabar terbaru para pembulinya di Facebook. Son Myung-oh hanya menjadi bajingan dengan tato dan tetap menjadi pesuruh. Sedangkan Isara menjadi pelukis dan memiliki galeri seni. Biasanya Isara menyuruh Son Myung-oh mencari ganja, tapi Son Myung-oh selalu mencurinya sedikit dari Isara, guys. Lalu Cha Hae-jong yang sudah menjadi pramugari sekarang mengejar Jeon Jae-jun, tapi Jeon Jae-jun tidak pernah meresponnya. Jeon Jae-jun bermain-main di luar negeri, pemilik tempat golf, dan memiliki toko pakaian wanita siesta. Jeon Jae-jun dan Bak Yeonjin sebenarnya memiliki hubungan tersembunyi, guys. Tapi Bak Yeonjin akan segera menikah dengan orang lain. Setelah perkembangan zaman, para pembuli itu sudah tidak menggunakan Facebook. Dan saat ini para pembuli itu menggunakan Instagram. Moon Dong-un menemui teman kerjanya dulu saat di pabrik tekstil, yaitu Go Sung-hee. Go Sung-hee saat ini bekerja di Tour and Travel.
Melalui bantuan Go Sung-hee, Moon Dong-un belajar tentang Instagram. Go Sung-hee menginformasikan kalau Bak Yeon-jin akan menikah. Moon Dong-un sudah tahu karena sudah melihat foto pernikahan Bak Yeon-jin di Facebook. Tampaknya Moon Dong-un menceritakan semua masalah yang dialaminya pada Go Sung-hee. Karena Go Sung-hee mengetahui kalau Moon Dong-un sangat ingin membalas dendam dan siap ke neraka. Saat ini Moon Dong-un bekerja sebagai guru les anak-anak kaya. Menggelikan guys. Anak-anak sekarang tidak ada yang berniat belajar dan hanya tahu merendahkan, melecehkan orang lain. Moon Dong-un tidak terkejut dengan hal seperti ini guys, karena dulu pernah dibully. Tapi kenapa anak-anak kaya itu bisa menemukan orang-orang yang lemah? Moon Dong-un sudah mempersiapkan diri dengan ponsel yang merekam proses belajar siswa itu untuk laporan pada ortu siswa. Dan Moon Dong-un memilih berhenti mengajar les di rumah itu guys. Tapi di jalan, Moon Dong-un pingsan dan terbangun di rumah sakit. Kamar di rumah sakit bersebelahan dengan Jo Ye-jong yang sepertinya terluka karena berkelahi. Moon Dong-un terbangun, begitupun juga Jo Ye-jong. Mereka berdua saling bertatapan, tapi seketika itu juga Moon Dong-un tersadar dan harus segera pergi. Karena Jo Ye-jong sebenarnya seorang dokter magang yang lagi cuti, Jo Ye-jong bisa membantu Moon Dong-un melepas infus. Tapi sedikit terkejut saat melihat luka-luka di tangan Moon Dong-un. Moon Dong-un langsung menutupi luka-lukanya guys, dan pergi dari rumah sakit. Jo Ye-jong yang penasaran memeriksa catatan kondisi Moon Dong-un. Hari pernikahan Bak Yeon-jin dan Ha Do-young dihadiri oleh Son Myung-oh, Isara, Cha Hae-jung, Jeon Jae-jun, dan Moon Dong-un melihatnya dari kejauhan. Di tempat kerja, Bak Yeon-ji mendominasi, tetap berkuasa dan orang-orang takut kepadanya. Bak Yeon-ji hanya percaya kalau hanya uang yang bisa mengatur manusia. Son Myung-oh bekerja menjadi sopirnya Jeon Jae-jun. Jeon Jae-jun menerima laporan dari Isara kalau Son Myung-oh selalu mengambil sedikit ganja milik Isara. Jeon Jae-jun marah karena Son Myung-oh menggunakan ganja dan menjadi sopir untuknya. Saat di taman, Moon Dong-un melihat orang-orang bermain Go. Di taman itu Moon Dong-un bertemu lagi dengan Jo Ye-jong. Sebelumnya Jo Ye-jong mengikuti Moon Dong-un sampai di universitas dan sampai masuk ke jurusan kuliah yang sama dengan Moon Dong-un. Tapi dosen menyuruh Jo Ye-jong keluar. Kemudian di taman ini Jo Ye-jong bertemu lagi dengan Moon Dong-un. Jo Ye-jong beralasan mengejar Moon Dong-un karena ingin memberikan resep obat. Karena Moon Dong-un kurang gizi dan terkena anemia. Di taman itu terlihat Moon Dong-un sepertinya tertarik dengan permainan Go. Lalu dengan senang hati, Jo Ye-jong bersedia menjadi gurunya. Di setiap malam, Jo Ye-jong dan Moon Dong-un bertemu dan bermain Go. Jo Ye-jong menjelaskan kesimpulan dalam permainan Go, orang dengan lebih banyak rumah menang. Saat membangun rumahmu, kau menghancurkan rumah lawanmu. Lalu berlahan memperketat batasan diam-diam dengan pertempuran yang sengit. Kata-kata Jo Ye-jong ini menginspirasi Moon Dong-un guys. Dan akhirnya Moon Dong-un dan Jo Ye-jong akan berpisah. Mereka melanjutkan jalan masing-masing. Moon Dong-un menjadi guru sedangkan Jo Ye-jong menjadi dokter. Tapi Jo Ye-jong sepertinya gak mau berpisah guys. Di tahun 2015, Moon Dong-un berhasil lulus menjadi guru. Di tepi pantai, Moon Dong-un kembali memikirkan Bak Yeon-jin bagaimana cara untuk menghancurkan Bak Yeon-jin. Tahun 2021, Bak Yeon-jin sedang berbahagia dengan Ha Do-young. Di tempat lain, mobil Moon Dong-un melaju dengan cepat di jalan tol dengan membawa kantong sampah. Kantong sampah ini berisi potongan-potongan kertas, dan Moon Dong-un merangkainya kembali menjadi utuh. Potongan kertas itu tentang rahasia Kim Shin-tae, yaitu surat wasiat mengenai warisan pada Jo Soo-hyun. Kim Shin-tae adalah pemilik grup Samyong, dan grup Samyong memiliki 12 sekolah. Salah satunya adalah SD tempat anaknya Bak Yeon-jin bersekolah guys. Saat ini, Moon Dong-un sedang mencari tahu mengenai Jo Soo-hyun yang tidak ada dalam silsilah keluarga kandung Kim Shin-tae, kenapa akan mendapatkan warisan. Di tempat lain, Bak Yeon-jin sedang ngobrol dengan Ha Do-young. Bak Yeon-jin ingin suaminya itu mensponsori acara TV-nya. Saat itu, Ha Do-young membicarakan temannya Bak Yeon-jin yang bekerja sebagai pramugari yaitu si Cha Hae-jung. Ha Do-young membicarakan kalau Cha Hae-jung saat mabuk memberitahu temannya Ha Do-young mengenai Bak Yeon-jin saat di SMA dulu. Kalau nilai ujian Cha Hae-jung lebih baik dibandingkan nilai ujian Bak Yeon-jin. Karena informasi dari suaminya itulah, Bak Yeon-jin menyuruh Cha Hae-jung untuk datang dan berkumpul di rumahnya Isara.
Bak Yeonjin dan Isara hanya menertawakan Cha Hae-jung karena memakai pakaian dari pelanggannya yang nggak taunya Isara memang sengaja meninggalkannya di tempatnya Cha Hae-jung. Isara mengintimidasi Cha Hae-jung karena dulu di sekolah sebenarnya Cha Hae-jung itu statusnya sama dengan Moon Dong-un. Ternyata Cha Hae-jung juga termasuk kasta bawah, guys. Bak Yeonjin juga mempertanyakan kebodohan Cha Hae-jung yang memberitahukan tentang masa lalu Bak Yeonjin pada teman suaminya. Bak Yeonjin tidak ingin masa lalu saat jadi pembuli terbongkar, guys. Bak Yeonjin menyuruh Cha Hae-jung jaga mulut. Bak Yeonjin juga menyuruh Cha Hae-jung agar membeli pakaian yang mampu dia beli. Di tempat lain, Dr. Jo Ye-jung sedang melihat perakiraan cuaca di televisi dan mengingat Moon Dong-un. Lalu Jo Ye-jung juga datang ke taman melihat meja permainan Go. Sampai seorang pasien tua menegurnya dan menggodanya. Apa wanita itu tidak datang? Son Myung-oh datang ke toko pakaian siesta dan akan mengambil sweater untuk Jun Jae-jun. Tapi di toko, Son Myung-oh melihat Moon Dong-un sedang mencoba sepatu. Son Myung-oh ternyata masih mengingat Moon Dong-un, guys. Son Myung-oh langsung menghampiri dan merayu Moon Dong-un, memakaikan sepatu dan mengajak Moon Dong-un ngopi. Son Myung-oh menyombongkan diri dan mengatakan kalau toko pakaian siesta adalah miliknya. Tapi pekerja di depan mengatakan kalau Jun Jae-jun menelpon menyuruh Son Myung-oh mengambil baju dan membeli makanan anjing. Moon Dong-un prihatin karena Son Myung-oh masih menjadi pesuruhnya Jun Jae-jun. Moon Dong-un semakin ngomporin hidup memang tidak adil. Di saat Moon Dong-un bekerja keras untuk menjadi guru, Son Myung-oh hanya membeli makanan anjing. Sedangkan Jun Jae-jun, Isara, dan Bak Yeonjin mendapat warisan dari orang tua mereka. Moon Dong-un berkata, kenapa Son Myung-oh memukul wanita? Seharusnya Son Myung-oh bisa memilih target lain. Jika Son Myung-oh melakukan hal itu, Moon Dong-un yakin kalau toko siesta akan jadi milik Son Myung-oh. Secara nggak langsung, Moon Dong-un mengajak Son Myung-oh bekerja sama untuk menghancurkan mereka. Lalu cerita beralih pada Moon Dong-un yang saat ini berbincang-bincang dengan Kim Soo-han. Kim Soo-han adalah anak dari guru Kim Jong-moon. Kim Soo-han ingin lulus menjadi inspektur sekolah, guys. Moon Dong-un hanya curhat pada Kim Soo-han dan hanya ingin memanfaatkan Kim Soo-han saja. Lalu ponsel Moon Dong-un berbunyi. Apartemen kosong yang diinginkan Moon Dong-un sudah tersedia, guys. Dan ternyata di atas apartemen itu, Moon Dong-un bisa lebih jelas melihat tempat tinggal Bak Yeonjin. Malamnya, Moon Dong-un memulai mencari lagi sesuatu di tempat sampah. Tapi ada seorang karyawan wanita parubaya di rumah direktur yayasan memergokinya. Wanita parubaya ini sudah memperhatikan Moon Dong-un selama 6 bulan. Tapi ternyata wanita parubaya ini ingin berada di pihak Moon Dong-un, guys. Dengan syarat, Moon Dong-un membantu wanita parubaya ini untuk menghabisi suaminya. Malam itu, Moon Dong-un melihat sendiri kalau wanita parubaya itu dan anaknya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Lalu Moon Dong-un memperkerjakan wanita parubaya ini, guys. Wanita parubaya ini adalah Kang Hyun-nam. Moon Dong-un dan Kang Hyun-nam saling membantu. Moon Dong-un ingin informasi terbaru dari Direktur Yayasan Grup Samyong, Kim Sin-tae. Lalu Moon Dong-un juga ingin Kang Hyun-nam belajar mengemudi. Moon Dong-un juga akan menjadi guru les privat anaknya Kang Hyun-nam. Dan di akhir pekan, anaknya Kang Hyun-nam disuruh datang ke stasiun Seoul naik kereta 2 jam untuk les privat. Setelah mendapatkan SIM, Moon Dong-un meminjamkan mobilnya untuk Kang Hyun-nam. Tapi Moon Dong-un masih meminta Kang Hyun-nam belajar cara menggunakan kamera. Dan tugas pertama Kang Hyun-nam adalah mengambil foto kegiatan Jun Jae-jun, Son Myung-oh, dan Isara. Kang Hyun-nam ikut bernyanyi di dalam gereja, tempat Isara menjadi paduan suara. Dan malamnya Moon Dong-un datang memeriksa foto. Di foto itu memperlihatkan Bak Yeonjin dan anaknya datang ke klinik mata pelangi. Moon Dong-un mendatangi klinik mata pelangi. Ternyata klinik itu menangani masalah mata, terutama gangguan kornea dan buta warna. Saat itu Moon Dong-un teringat kalau Jo Ye-jong dulu di sekolah berkelahi karena tidak mau dianggap buta warna. Jo Ye-jong saat itu juga memukuli Son Myung-oh yang melerai perkelahian. Di rumah, Bak Yeonjin juga sedang memperhatikan Ha Ye-sol yang kesulitan dengan warna. Dan Bak Yeonjin menginginkan Ha Ye-sol tidak menceritakan ini pada ayahnya. Di tempat klub golf, Jun Jae-jun diperkenalkan oleh pelanggan baru,
yang direkomendasikan untuk menjadi anggota klub golf. Tapi setelah tahu kalau wanita itu adalah ibunya Ha Do-young, CEO Japyeong Construction suaminya Bak Yeon-jin, Jeon Jae-jun pergi dan marah pada anak buahnya dan memerintahkan untuk menolak keanggotaannya. Tampaknya Jeon Jae-jun sangat membenci Ha Do-young. Malam itu, Ha Do-young datang ke klub Pagoda Go untuk bermain Go dengan temannya. Tapi di tempat itu, Ha Do-young melihat Moon Dong-un yang bermain Go dan menang terus sampai akhir. Ha Do-young mengaguminya guys, sampai benar-benar mempelajari sekali lagi permainan Go di rumah. Di halte bus bandara, Kang Hyo-nam sedang mengikuti Choi Hye-jong. Ternyata Choi Hye-jong dijemput mobilnya Jeon Jae-jun. Tapi setelah kaca mobil terbuka, ternyata yang di dalam mobil adalah Sun Myung-oh. Choi Hye-jong sebelumnya meminta Sun Myung-oh menyelidiki seorang pria. Sun Myung-oh memberikan informasi kalau pria itu adalah duda kaya yang memiliki banyak properti. Sun Myung-oh menganggap Choi Hye-jong murahan dan Choi Hye-jong balik menghina Sun Myung-oh. Saat itu Sun Myung-oh sedikit tersinggung tentang kasta. Moon Dong-un datang lagi ke stasiun Seoul untuk memberikan les pada anaknya Kang Hyo-nam. Tapi di dalam kereta, Moon Dong-un bertemu lagi dengan Jo Ye-jong. Moon Dong-un dan Jo Ye-jong sama-sama memberikan selamat karena sama-sama sudah lulus. Karena harus memberikan les, Moon Dong-un harus pergi. Lalu, Jo Ye-jong juga pergi dan meninggalkan kartu namanya pada Moon Dong-un. Di tempat pertemuan, Kang Hyo-nam memberikan laporan video terbaru mengenai Direktur Yayasan Kim Sin-tae. Ternyata, Jo Se-hyun itu adalah nama sopirnya Kim Sin-tae. Jo Se-hyun bukan seorang wanita. Direktur Kim Sin-tae menyukai sesama jenis guys. Kemudian, Moon Dong-un menemui Direktur Sekolah Semyong Kim Sin-tae dan menunjukkan lembaran-lembaran kertas yang ditemukannya guys. Moon Dong-un mengancam Kim Sin-tae. Moon Dong-un hanya meminta agar Direktur Kim Sin-tae menerimanya menjadi wali kelas 1-2 di SD Semyong. Dan akhirnya Moon Dong-un berhasil menjadi wali kelas 1-2 di SD Semyong. Keesokan harinya, Moon Dong-un pergi membeli buket bunga dan menuju rumah gurunya yang dulu, yaitu guru Kim Jong-mun. Kim So-han juga sudah datang. Intinya, Moon Dong-un mendekati Kim So-han hanya untuk membalas perlakuan Kim Jong-mun kepadanya. Kim Jong-mun terkejut melihat Moon Dong-un karena Moon Dong-un menjadi guru. Terlebih lagi, Moon Dong-un mengenal anaknya. Karena di situ ada Kim So-han, Moon Dong-un mengucapkan selamat karena Kim So-han sudah lulus menjadi inspektur sekolah dan tinggal melewati sesi wawancara. Tapi tiba-tiba Kim Jong-mun memukul Moon Dong-un dengan buket bunga. Karena hal itu, Kim So-han meminta klarifikasi pada Moon Dong-un. Moon Dong-un memang berniat menemui Kim So-han dan ayahnya sebelum mengunggah di situs web Dinas Pendidikan. Moon Dong-un menceritakan perlakuan Kim Jong-mun pada Moon Dong-un dulu saat masih menjadi guru. Malam harinya, Moon Dong-un meminta Sun Myung-oh untuk bertemu di atap sebuah gedung tua yang sudah terbengkalai. Dan di tempat itu, ternyata sebelumnya Bak Yeon-jin dan kelompoknya juga membuli murid lain selain Moon Dong-un. Murid lain itu bernama Yoon Soo-hee, dan Yoon Soo-hee dirumorkan bunuh diri. Moon Dong-un sudah menyelidikinya kalau Yoon Soo-hee tidak bunuh diri guys. Tentu saja Sun Myung-oh mengatakan bukan dirinya pelakunya. Moon Dong-un sudah tahu. Moon Dong-un hanya menyuruh Sun Myung-oh untuk meminta uang pada pelakunya. Kemudian Moon Dong-un meminta pesanan sebelumnya pada Sun Myung-oh, yaitu rambutnya Jeon Jae-jun. Sun Myung-oh mengira Moon Dong-un memiliki anak dari Jeon Jae-jun guys. Moon Dong-un hanya ingin memastikan sesuatu. Sejauh ini, Moon Dong-un berhasil memperalat Sun Myung-oh. Di rumah Isara sepertinya baru saja ada pesta. Ibunya membereskan hal itu dan membangunkan Isara karena hari itu adalah hari dibukanya pameran lukisan-lukisan Isara. Bak Yeon-jin, Jeon Jae-jun, dan Choi Hye-jong berkumpul di gelaran pameran lukisannya Isara. Bak Yeon-jin juga menceritakan kalau dirinya bulan depan akan menerima anugerah kebanggaan alumni SMU Sunghan dan mengajak teman-teman segengnya untuk datang sekaligus bernostalgia guys.
Pada hari H, mereka semua datang ke SMA Sunghan, kecuali Son Myung-oh. Mereka berkumpul di ruang olahraga mengingat masa lalu. Kemudian saat itu Moon Dong-eun tiba-tiba muncul di antara mereka, guys. Tentu saja mereka semua terkejut. Moon Dong-eun datang menyapa mereka berempat. Saat Bak Yeon-jin menerima penghargaan anugerah alumni bangga, Moon Dong-eun bertepuk tangan dengan sangat bersemangat. Dan di dalam hati, Moon Dong-eun berjanji, mulai sekarang Moon Dong-eun akan memberikan mimpi buruk setiap hari pada Bak Yeon-jin. Provokatif dan mengerikan. Moon Dong-eun tidak bisa dihentikan atau dihilangkan, guys. Moon Dong-eun bermaksud untuk menjadi rumor lama Bak Yeon-jin. Lalu, jiwa Bak Yeon-jin yang bersuka cita pada setiap saat, sejauh itulah rencana Moon Dong-eun. Tidak ada pengampunan, jadi tidak akan ada pula kejayaan. Bak Yeon-jin benar-benar kesal pada sikap Moon Dong-eun dan menamparnya. Bak Yeon-jin ingin memukul Moon Dong-eun tapi dihalangi Jun Jae-jun. Karena itu di sekolahan. Moon Dong-eun hanya menanyakan, "Apa kau bahagia, Bak Yeon-jin? Memiliki pekerjaan yang baik, suami, anak, dan keluarga yang baik?" Sebelum pergi, Moon Dong-eun cuma mengatakan pada Jun Jae-jun kalau Jun Jae-jun tidak akan pernah mengetahui apa arti berwarna. Son Myung-oh menemui Jun Jae-jun, tapi Jun Jae-jun kesal karena akhir-akhir ini Son Myung-oh gak bisa dihubungi. Jun Jae-jun menyuruh Son Myung-oh menyelidiki niat Moon Dong-eun. Tapi Son Myung-oh menanyakan apakah Jun Jae-jun memiliki anak dengan Moon Dong-eun. Jun Jae-jun menyangkalnya itu tidak mungkin terjadi. Di rumah sakit, Jo Ye-jong buru-buru pulang cepat karena hari ini adalah peringatan kematian ayahnya. Rumor yang beredar di rumah sakit kalau ayahnya Jo Ye-jong meninggal karena pasien yang ditolongnya, guys. Di rumah, ibunya Jo Ye-jong mewariskan pisau bedah dalam kotak milik ayahnya Jo Ye-jong pada Jo Ye-jong. Kemudian, kemunculan Moon Dong-eun di SMA Sunghan menjadi pembicaraan Bak Yeon-jin, Isara, dan Ja Hae-jong. Mereka menyuruh Son Myung-oh untuk mencari tahu tentang Moon Dong-eun. Saat itu, Son Myung-oh sedang mencari buku catatan transaksi ganja Isera. Di tempat lain, Bak Yeon-jin ditelepon oleh anaknya. Hae-sol menceritakan pada ibunya kalau susunya tumpah di sandal dan sandalnya menjadi basah. Karena basah, Hae-sol sekarang bertelanjang kaki. Kemudian Hae-sol memberitahu ibunya kalau wali kelasnya sekarang sudah berganti. Wali kelasnya sekarang bernama Moon Dong-eun. Bak Yeon-jin terkejut, guys. Moon Dong-eun masuk kelas memperkenalkan diri dan menetapkan aturan. Mulai sekarang, 3 hal berikut tak ada artinya di kelas ini. Pekerjaan orang tua kalian, harta orang tua kalian, serta koneksi mereka. Lalu jangan rundung murid lain karena baju kalian lebih bagus, mobil kalian lebih mewah, atau rumah kalian lebih indah. Jika masih tetap merundung teman, akan kubuat keluarga kalian memohon ampun, termasuk ibu yang membelikan baju kalian, ayah yang mengantar kalian, kakek nenek yang membayari rumah kalian. Kedatangan Moon Dong-eun dicurigai oleh para guru lain, terutama guru Ju. Saat itu, Bak Yeon-jin terburu-buru melaju dengan mobil ke sekolah anaknya. Lalu Bak Yeon-jin masuk ke kelas untuk menemui Moon Dong-eun. Dengan raut muka menyebalkan, Bak Yeon-jin berbicara pada Moon Dong-eun. Bak Yeon-jin tidak menyangka kalau Moon Dong-eun bisa ada di hadapannya saat ini. Bak Yeon-jin mengira kalau Moon Dong-eun hanya akan menjadi pecundang dan tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang istimewa. Tapi Moon Dong-eun mengatakan kalau Bak Yeon-jin adalah impiannya dan pasti mereka akan bertemu lagi. Bak Yeon-jin berkata, setiap hari pasti menyenangkan bagimu saat menuju kemari. Moon Dong-eun menjawab, jalannya sangat sulit dan kukira akan mati. Tapi kini setelah tiba cukup menyenangkan. Bak Yeon-jin berteriak, seharusnya kau mati saja saat itu. Moon Dong-eun hanya mengatakan, demi siapa? Jalang jahat sepertimu saja hidup dengan baik. Kenapa aku harus mati? Kita bertemu lagi karena aku tetap hidup. Hari ini sangat menyenangkan. Bak Yeon-jin masih merendahkan Moon Dong-eun. Tapi Moon Dong-eun bersyukur karena Bak Yeon-jin tidak berubah. Dengan kesal, Bak Yeon-jin pergi. Tapi grup chat Bak Yeon-jin berbunyi. Dan mengabarkan kalau wali kelas mereka dulu, yaitu guru Kim Jong-moon, sudah mati, guys. Bak Yeon-jin terkejut, mengira ini perbuatan Moon Dong-eun. Moon Dong-eun mengatakan kematiannya atau hukumannya. Kematian Kim Jong-moon adalah salahnya sendiri. Moon Dong-eun mengatakan melihat Hae-sol polos berhati lembut dan baik hati, Hae-sol akan menjadi hukuman untuk Bak Yeon-jin. Mendengar hal itu, Bak Yeon-jin marah dan mengancam. Moon Dong-eun hanya tertawa, guys. Moon Dong-eun balas mengancam, jangan mimpi memindahkan Hae-sol ke sekolah lain.
dan jangan coba-coba memindahkanku ke sekolah lain. Dan mulai saat ini, Bak Yeonjin akan menderita. Lalu dengan kesal, Bak Yeonjin pergi. Dan di jalan, Bak Yeonjin marah-marah, guys. Kematian guru Kim Jong-mun adalah karena buket bunga tulip yang banyak di rumahnya membuat asmanya kambuh. Dan saat itu Kim Soo-han bertengkar dengan Kim Jong-mun. Kim Soo-han selangkah lagi akan menjadi inspektur sekolah. Tapi karena kelakuan ayahnya di masa lalu, pekerjaan menjadi inspektur sekolah pasti akan pupus. Karena reputasi menjadi rumor dan rumor menjadi reputasi. Saat ini Kim Soo-han juga akan menjadi seorang ayah yang akan melakukan apapun untuk anaknya. Jadi Kim Soo-han hanya ingin ayahnya tetap menjadi ayah yang terhormat sampai mati. Di dalam bis, Kang Hyo-nam mengikuti Cha Hae-jong dan diam-diam melihat sandi ponselnya Cha Hae-jong. Sedangkan Moon Dong-eun berada di kafe untuk bertemu dengan perawat yang bekerja di sekolahnya dulu. Perawat itu akan mendukung semua tindakan balas dendam yang akan dilakukan Moon Dong-eun. Kemudian Moon Dong-eun pergi untuk bertemu dengan Son Myung-oh. Son Myung-oh menyatakan mendukung balas dendam Moon Dong-eun dan semuanya harus sampai selesai. Lalu Son Myung-oh menyerahkan buku transaksi ganja Isara dan info pria yang sangat disukai oleh Cha Hae-jong. Son Myung-oh menanyakan tentang rambut Jun Ja-jun. Moon Dong-eun hanya mengatakan ada kecocokan. Lalu Moon Dong-eun menyerahkan tulisan berisi nomor ruangan kamar mayat. Kalau ingin dapat uang, Son Myung-oh bisa memeriksanya. Son Myung-oh mendatangi kamar mayat itu. Ternyata yang ada di ruangan itu adalah mayat Yoon Soo-hee sejak tahun 2004, guys. Dan tagihan kamar mayatnya sudah mencapai 100 juta won lebih. Polisi sudah menyimpulkan bunuh diri, tetapi orang tuanya tidak setuju. Pihak rumah sakit tidak bisa memindahkan mayatnya tanpa persetujuan dari keluarganya. Sejak Moon Dong-eun menjadi wali kelas anaknya, di rumahnya Bak Yeonjin selalu khawatir kalau Hae-sol dirundung di sekolahnya dan tidak terima kalau wali kelas melakukan sesuatu sebagai hukuman. Bak Yeonjin bertanya pada putrinya, apa ada yang menaruh benda panas di tubuhmu? Hae-sol menjawab, kenapa ada yang mau melakukan itu? Itu sangat jahat, itu harus dimarahi. Bak Yeonjin tertohok batinnya dengan kata-kata putrinya, guys. Kemudian di tempat lain, seperti biasa, Kang Hyo-nam mengirim foto lagi untuk Moon Dong-eun mengenai kegiatan suaminya Bak Yeonjin. Suami Bak Yeonjin adalah Ha Do-young. Ha Do-young biasanya pergi bermain go di klub Pagoda Go, dan sepertinya Moon Dong-eun baru mengetahuinya, guys. Malam itu Ha Do-young datang lagi ke klub Pagoda Go. Ha Do-young penasaran mencari wanita misterius yang jago bermain permainan Go itu. Karena nggak ketemu, Ha Do-young akan pergi. Tapi saat Ha Do-young akan pergi, Moon Dong-eun datang, guys. Akhirnya Moon Dong-eun dan Ha Do-young bermain Go. Permainan ini memiliki tujuan yang jelas. Seseorang akan menang jika mengambil rumah yang dengan hati-hati dibangun oleh lawan. Ha Do-young kalah terus, guys. Dan semakin penasaran. Merayu dan dirayu. Di Yeonhwadang, Kang Hyo-nam memotret ibunya Bak Yeonjin. Saat Moon Dong-eun sedang makan di minimarket, Ha Do-young mendatanginya. Ha Do-young menanyakan pada Moon Dong-eun apakah Moon Dong-eun suka berjudi. Moon Dong-eun menjawab, Moon Dong-eun pernah mempertaruhkan seluruh hidupnya. Ha Do-young bertanya, apakah Moon Dong-eun menang? Moon Dong-eun hanya berkata, rencananya begitu. Han Do-young semakin penasaran, kenapa Moon Dong-eun suka bermain Go. Moon Dong-eun menjawab, karena Moon Dong-eun suka berjuang mati-matian tanpa bersuara, dan harus menghancurkan rumah yang dengan hati-hati dibangun oleh lawan. Kemudian, Ha Do-young memberikan kartu namanya pada Moon Dong-eun dan masih ingin di lain hari bermain Go. Di mobil, Moon Dong-eun mendapat amplop yang berisi kartu memori dan tagihan pengeluaran uang dari Kang Hyo-nam. Kang Hyo-nam juga berkata saat mengikuti mereka, yang paling mudah dibaca perilakunya adalah Cha Hae-jong. Karena Cha Hae-jong selalu menggunakan ponsel dan Kang Hyo-nam berniat mencuri ponselnya. Moon Dong-eun dan Kang Hyo-nam bertemu. Mereka membicarakan tentang intimidasi Bak Yeonjin dan Moon Dong-eun melawan intimidasinya.
Kang Hyun-nam juga melaporkan tentang ibunya Bak Yeon-jin yang selalu pergi ke dukun dengan seorang pria dan melihat ibunya Bak Yeon-jin dan pria ini pulang dengan mobil masing-masing, guys. Moon Dong-un mengetahui kalau pria itu dulu seorang kepala polisi dan Kang Hyun-nam dilarang membuntutinya. Lalu Kang Hyun-nam tiba-tiba memotret Moon Dong-un. Moon Dong-un kaget dengan kilatan iblis dan memalingkan wajahnya. Moon Dong-un trauma dan teringat saat di sekolah sekujur tubuhnya penuh luka dan difoto oleh ibu perawat sekolah. Tapi Moon Dong-un akhirnya menyuruh Kang Hyun-nam untuk memotretnya sekali lagi. Di rumah, Bak Yeon-jin cemas dan membuka kembali baju kecil milik Ha Ye-sol dan teringat ibunya pernah mengatakan kalau Ha Ye-sol akan berjuang sekuat tenaga seperti saat Ha Ye-sol lahir. Bak Yeon-jin membenci itu dan membuang baju itu. Sambil berkata, Ha Ye-sol tidak perlu berjuang sekuat tenaga seperti saat Ha Ye-sol lahir. Bak Yeon-jin menelepon kepala sekolah untuk bertemu, dan setelah bertemu, Bak Yeon-jin meminta kepala sekolah untuk memecat Moon Dong-un, tapi kepala sekolah tidak bisa melakukannya. Karena Moon Dong-un itu direkomendasikan sendiri oleh ketua grup Samyong Kim Sin-tae. Bak Yeon-jin saat itu kaget karena Moon Dong-un mengenal ketua Kim Sin-tae. Di sekolah, Ha Ye-sol bertengkar dengan temannya mengenai mewarnai gambar. Moon Dong-un melerai dan memahami kekurangan Ha Ye-sol. Bak Yeon-jin melihat Moon Dong-un mengajar, dan Moon Dong-un berada di dekat Ha Ye-sol, tersenyum sambil melihat ke arah Bak Yeon-jin. Bak Yeon-jin menemui Moon Dong-un saat usai jam pelajaran. Bak Yeon-jin akan memberi uang pada Moon Dong-un untuk kerugian mental dan fisik Moon Dong-un dan menyuruh Moon Dong-un untuk menulis perjanjian bahwa Moon Dong-un tidak akan pernah muncul di hadapan Bak Yeon-jin sampai Moon Dong-un mati. Seperti ibunya Moon Dong-un dulu waktu SMU saat menandatangani formulir putus sekolahnya Moon Dong-un. Tapi Moon Dong-un menjawab, Moon Dong-un tidak mempertaruhkan usia remajanya hanya untuk permintaan maaf. Moon Dong-un hanya ingin Bak Yeon-jin mendapatkan hukuman. Hukuman pidana jika Tuhan memihak Bak Yeon-jin atau hukuman nasib jika Tuhan memihak Moon Dong-un. Bak Yeon-jin tertawa sinis dan berkata kalau Moon Dong-un sedang menyandera putri seseorang. Moon Dong-un menjawab, memangnya apa yang dilakukan oleh Moon Dong-un? Apakah Moon Dong-un mencekik, memukul dada Ha Ye-sol, menampar, atau membakar Ha Ye-sol dengan sesuatu yang panas? Moon Dong-un tidak melakukan apa-apa pada Ha Ye-sol. Bak Yeon-jin hanya diam saja. Moon Dong-un hanya mencoba menyemangati Ha Ye-sol, di mana Ha Ye-sol tidak paham kalau pelangi itu memiliki 7 warna, sambil memperlihatkan gambar Ha Ye-sol yang hanya ada warna biru dan putih. Moon Dong-un tidak akan menyakiti Ha Ye-sol karena banyak hal yang bisa Moon Dong-un lakukan. Misal, dengan pertemuan orang tua dan guru, karena tidak hanya ibu saja yang dipanggil ke sekolah. Moon Dong-un memperingatkan Bak Yeon-jin untuk tidak mengujinya soal sejauh apa tindakan dan sejauh apa Moon Dong-un bisa mendesak Bak Yeon-jin. Moon Dong-un hanya ingin Bak Yeon-jin menjadi layu berlahan-lahan dalam jangka waktu yang lama. Saat itu, pertemuan Moon Dong-un dan Bak Yeon-jin dilihat oleh guru Cha. Di tempat lain, Jun Jae-jun melakukan perawatan. Jun Jae-jun marah karena Son Myung-oh gak bisa dihubungi. Saat akan keluar dari hotel, Jun Jae-jun menerima paket dan isinya adalah sikat gigi milik Ha Ye-sol. Bak Yeon-jin tiba-tiba menemui Ha Do-young di kantornya. Bak Yeon-jin mengatakan keinginannya untuk memindahkan Ha Ye-sol sekolah ke luar negeri. Tapi Ha Do-young menganggap Bak Yeon-jin aneh. Karena alasan Bak Yeon-jin ingin memindahkan Ha Ye-sol karena wali kelas Ha Ye-sol yang gila. Bak Yeon-jin meminta suaminya agar sekali-kali mempertemukan Bak Yeon-jin dengan ketua Kim Sin-tae. Tapi tiba-tiba Bak Yeon-jin menarik kata-katanya dan berlalu pulang. Bak Yeon-jin pergi ke tempat ibunya dan menyuruh Shin Yong-jun untuk menyelidiki seluruh kehidupan Moon Dong-un. Di tempat lain, Jo Yoo-jong berkonsultasi dengan psikiater. Meskipun seorang dokter, Jo Yoo-jong juga datang ke psikiater karena Jo Yoo-jong merasa kesepian. Psikiaternya memberi saran untuk pindah rumah atau bepergian.
Kemudian Kang Hyonam yang mengikuti Choi Hyojong akhirnya berhasil menukar ponsel Choi Hyojong. Choi Hyojong tidak menyadarinya sampai tiba di kota Shanghai, China. Lalu saat di hotel bersama pelayannya, Choi Hyojong membuka ponselnya dan segera menyadari kalau ponselnya tertukar. Malam itu, Kang Hyonam bertemu dengan Moon Dong-un. Kang Hyonam memberikan ponsel itu dan sandinya pada Moon Dong-un. 오늘도 밖에서 볼 줄 알고. Di sebuah gereja, Isara sedang mengikuti kebaktian dan di gereja itu Isara melihat Moon Dong-un. Moon Dong-un mengikuti Isara. Isara mengatakan, "Kenapa orang lusuh seperti Moon Dong-un berada di sini?" Moon Dong-un berkata, "Apa Isara percaya Tuhan?" Isara menjawab, "Bertobatlah jika tidak mau merasakan hukuman Tuhan." Moon Dong-un menutup kedua matanya dan tersenyum. Moon Dong-un berkata, "Aku berdoa dan membuat kesepakatan dengan Tuhan. Tuhan tidak keberatan." Isara marah dan menganggap Moon Dong-un gila. Moon Dong-un kembali memejamkan mata. Moon Dong-un mengatakan, "Tuhanmu sangat marah sekarang." Kata Tuhan, Isara yang akan ke neraka. Isara berteriak, "Apa kamu gila? Apa kamu teler?" Moon Dong-un menjawab, "Isara yang memakai banyak ganja dan sering." Isara akan meninggalkan Moon Dong-un, tapi Moon Dong-un melemparkan tas dan menyuruh Isara mengisi uang dolar dalam waktu 15 hari. Moon Dong-un dan Isara terlibat pertengkaran, guys. Lalu Moon Dong-un mengunjungi Taman Gyeodae, melihat lagi orang-orang bermain Go. Moon Dong-un membuka ponselnya, melihat banyak SMS dari Choi Hyojong yang sama sekali tidak dibalas oleh Moon Dong-un, guys. Moon Dong-un mengirim gambar Cialis pada Choi Hyojong. Saat itu Choi Hyojong terkejut karena Moon Dong-un kembali mengirimi SMS setelah 8 tahun. Moon Dong-un hanya ingin tahu tentang Cialis itu apa. Choi Hyojong langsung meminta Moon Dong-un untuk bertemu, guys. Saat mereka bertemu, Choi Hyojong menjelaskannya. Sambil kesal, Choi Hyojong menjelaskan Cialis itu sama dengan Viagra. Moon Dong-un ingin tahu kegunaan lainnya. Kegunaan lainnya adalah untuk mengatasi orang-orang yang takut ketinggian. Choi Hyojong salah paham dan menyuruh Moon Dong-un untuk mencari pria yang sehat saja. Choi Hyojong bertanya, kenapa Moon Dong-un tidak pernah membalas pesannya? Apakah Choi Hyojong kurang menarik? Moon Dong-un menjawab kalau Choi Hyojong bukan tipenya. Choi Hyojong hanya mengatakan, "Lakukan semua yang kau mau. Namun, berkencanlah denganku. Aku akan membuatmu bahagia." Moon Dong-un hanya tertawa mendengar itu. Karena saat ini, Moon Dong-un tidak sedang mencari pangeran, tapi mencari Algojo yang mau bergabung dengan tarian pedang milik Moon Dong-un. Wow guys, Choi Hyojong tidak mengetahui masalah Moon Dong-un dan hanya bisa terpaku. Moon Dong-un kembali mengingat betapa kejamnya Sun Myung-oh dan Isara saat SMU. Moon Dong-un dicekik, dipukul. Saat itu, lamunan Moon Dong-un kembali. Moon Dong-un menemui Sun Myung-oh dan melakukan transaksi. Sun Myung-oh sudah ke rumah sakit dan melihat loker tempat penyimpanan mayat Yoon Soo-hee. Sun Myung-oh akan membantu Moon Dong-un meneror meminta uang pada pelaku pembunuhan Yoon Soo-hee. Apakah itu Isara, Park Yeon-jin, Choi Hyojong, atau Jun Ja-jun? Moon Dong-un hanya berbisik pada Sun Myung-oh, guys. Isara curhat pada Park Yeon-jin kalau Moon Dong-un meminta uang padanya. Tapi Park Yeon-jin mengatakan bukan uang yang diincar oleh Moon Dong-un, karena Park Yeon-jin akan memberi uang tapi Moon Dong-un menolak. Jung Jae-jun datang, membicarakan Sun Myung-oh yang mengabaikan panggilannya. Di saat Park Yeon-jin memikirkan apa yang akan dilakukan Moon Dong-un untuk selanjutnya, Jung Jae-jun menanyakan Park Yeon-jin kabar Hae-sol. Sun Myung-oh mengendarai sepeda motornya ke biro perjalanan dan ingin pergi dari Korea ke Vladivostok, Rusia. Lalu saat Sun Myung-oh menemui seseorang, Sun Myung-oh dihantam benda keras di kepalanya dan sekarat, guys. Dan saat itu hanya terlihat sepatu pelakunya saja. Park Yeon-jin sedang berada di Yeonhwadang menemui dukun untuk membersihkan nasib buruk. Ibunya Park Yeon-jin menyuruh menjahit kantong mantra dan menaruhnya di tasnya Hae-sol. Ibunya Park Yeon-jin menganggap Park Yeon-jin tidak kompeten.
karena baru saja mengetahui kalau Moon Dong-un menjadi wali kelasnya Hae-sol. Ibunya Bak Yeon-jin ingin menelpon Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi dicegah oleh Bak Yeon-jin karena takut kalau Moon Dong-un malah akan memberitahu semua orang. Bak Yeon-jin takut kalau Hae-sol saat dewasa akan mengetahui perbuatan Bak Yeon-jin. Tapi ibunya Bak Yeon-jin mengatakan tidak ada solusi di masa lalu, jadi jangan pernah menoleh ke belakang, karena itulah hidup. Di sekolah, Moon Dong-un memeriksa ponselnya Cha Hae-jong, melihat jadwal penerbangan Cha Hae-jong, dan melihat foto-foto Cha Hae-jong, Son Myung-oh, dan Jun Jae-jun. Tapi Moon Dong-un buru-buru mematikan ponsel itu karena ada Guru Chu dan Guru Kang. Guru Chu di sini masih mencurigai Moon Dong-un adalah kekasih gelapnya Ketua Kim Sin-tae. Padahal kita tahu Ketua Kim Sin-tae nggak suka wanita dan memiliki hubungan dengan sopirnya. Kelemahan Ketua Kim Sin-tae ini dipegang oleh Moon Dong-un, sehingga Moon Dong-un leluasa untuk menjadi wali kelasnya Hae-sol di SD Semyong. Guru Chu mengintimidasi Moon Dong-un, tapi Moon Dong-un sudah kebal guys. Dan Guru Chu malah mempermalukan dirinya sendiri. Moon Dong-un bertemu dengan Kang Hyo-nam. Kang Hyo-nam selama ini sedang mengamati Son Myung-oh dan menfotonya, menyelidiki karena Son Myung-oh datang ke biro perjalanan. Tapi Moon Dong-un berspekulasi kemungkinan Son Myung-oh sudah mati. Moon Dong-un juga menjelaskan kesepakatan antara dirinya dengan Kang Hyo-nam adalah pekerjaan, tidak lebih dari itu. Moon Dong-un juga tidak ingin melibatkan Kang Hyo-nam terlalu jauh. Jun Jae-jun pulang ke rumahnya dan melihat anjingnya terus menggonggong. Jun Jae-jun melihat ruangannya sangat berantakan. Jun Jae-jun sudah pasti menebak semua ini perbuatan Son Myung-oh. Di kantornya, Bak Yeon-jin berseteru dengan Sumi. Karena Sumi melihat Bak Yeon-jin tidak bisa menulis naskah. Dan mengatakan seorang pemula saja bisa menulis naskah sendiri. Adu mulut terjadi guys. Bak Yeon-jin mengancam akan menghentikan kontrak Sumi jika bermain-main dengan Bak Yeon-jin. Karena stasiun TV ini yang mensponsori adalah suaminya Bak Yeon-jin, yaitu Ha Do-young. Lagi-lagi Bak Yeon-jin menunjukkan kekuasaannya guys. Bak Yeon-jin yang arogan juga meminta Shin Yong-jun sekali lagi secepatnya menyelidiki Moon Dong-un. Moon Dong-un pergi ke biro perjalanan di mana temannya Moon Dong-un yaitu Gu Seung-hui bekerja dan menemukan kalau Son Myung-oh akan pergi ke Vladivostok, Rusia sekali jalan. Tapi Son Myung-oh tidak naik pesawat dalam perjalanan itu dan Gu Seung-hui juga mengatakan kalau Son Myung-oh tidak pernah melakukan check-in hotel. Berarti Son Myung-oh masih berada di Korea. Tapi tidak tahu apa yang terjadi dengannya, Son Myung-oh sudah meninggal atau hanya menghilang. Moon Dong-un kembali ke rumahnya dan memulai strategi baru. Son Myung-oh sudah menghilang, berarti Moon Dong-un akan menggunakan orang lain. Dan yang terlihat di foto adalah suaminya Bak Yeon-jin, yaitu Ha Do-young. Di tempat lain, di Taman Go Semyong, Ha Do-young menjadikan taman itu menjadi tempat untuk bermain Go yang istimewa. Luar biasa dengan lampu-lampu yang indah. Ha Do-young teringat pada Moon Dong-un yang bermain Go. Isara menghubungi Son Myung-oh, tapi Son Myung-oh nggak bisa dihubungi. Lalu melalui WA Group, Jun Jae-jun menuliskan kalau Son Myung-oh bolos kerja lagi, lalu mengambil baju dan arlojinya Jun Jae-jun. Sedangkan Cha Hae-jong hanya memikirkan cincin mana yang lebih bagus, karena Cha Hae-jong akan menikah. Saat di perjalanan, Kang Hyo-nam mengikuti dan menghubungi Moon Dong-un karena Moon Dong-un saat itu sedang diikuti oleh seseorang. Kang Hyo-nam ingin membantunya, tapi Moon Dong-un melarangnya agar Kang Hyo-nam tidak terekspos. Moon Dong-un dengan tenang mengalihkan perhatian, mempercepat mobilnya, kejar-kejaran pun terjadi guys. Dan Moon Dong-un sengaja berhenti setelah melewati truk di tikungan jalan. Saat mobil yang mengejarnya menabraknya, Moon Dong-un bernegosiasi dan akhirnya mereka yang mengikutinya pergi. Moon Dong-un lega tapi sedikit ada rasa takut guys. Setelah itu Moon Dong-un bertemu dengan Kang Hyo-nam. Karena kejadian sebelumnya, Moon Dong-un menjadi salah paham dengan Kang Hyo-nam. Karena Moon Dong-un menugaskan Kang Hyo-nam untuk selalu mengikuti Jun Jae-jun. Kang Hyo-nam menjelaskan dirinya mengikuti Jun Jae-jun sampai ke sekolahnya Hae-sol. Kemudian Kang Hyo-nam mengetahui kalau Moon Dong-un diikuti oleh seseorang. Dan menginformasikan kalau Jun Jae-jun adalah pelanggan tetap di restoran pasar Mangwon. Jun Jae-jun sedang bersama dengan Cha Hae-jong dan mereka menghubungi Bak Yeon-jin dan Son Myung-oh, tapi nggak ada yang angkat guys.
Jae-jong mengatakan mungkin Son Myung-oh dan Bak Yeon-jin sedang bersama. Kata-kata Jae-jong ini membuat Jun Hae-jun marah, guys. Jae-jong akan pergi. Jun Jae-jun melihat sepatu Jae-jong mirip dengan sepatunya Bak Yeon-jin. Sepatu itu juga terlihat saat Son Myung-oh sekarat, guys. Jun Jae-jun juga menanyakan kapan ulang tahunnya Hae-sol. Jae-jong nggak tahu. Jo Ye-jong pergi mencari tempat tinggal baru dan ingin membuka praktek bedah plastiknya sendiri. Saat itu, Ha Do-young di kantornya menerima paket dari Song Myung-oh. Paket itu berisi foto saat Ha Do-young bersama dengan Moon Dong-un. Karena hal itu, Ha Do-young menemui Jun Jae-jun karena Ha Do-young tidak bisa menghubungi Son Myung-oh. Tapi Jun Jae-jun juga tidak bisa menghubungi Son Myung-oh. Jun Jae-jun penasaran kenapa Ha Do-young mencari Son Myung-oh. Ha Do-young hanya bilang ada sesuatu yang harus dibahas dengan Son Myung-oh. Jun Jae-jun menanyakan apakah Ha Do-young diancam oleh Son Myung-oh, tapi akhirnya mereka saling menukar kartu nama. Kalau masing-masing dari mereka berdua menemukan Song Myung-oh duluan. Jun Jae-jun juga mengingatkan kalau Song Myung-oh bukan temannya. Jun Jae-jun mengaku hanya memanfaatkan Song Myung-oh saja, guys. Moon Dong-un pergi ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya. Moon Dong-un juga menerima pesan dari Jo Ye-jong. Tapi saat Moon Dong-un mendengar orang-orang membakar daging, Moon Dong-un teringat dirinya saat SMA, tangan Moon Dong-un yang sedang ditempel alat pencatok. Seketika itu juga Moon Dong-un trauma, guys. Sampai hampir hilang kesadaran di tempat itu. Lalu Moon Dong-un dengan pakaiannya yang kotor datang menemui Jo Ye-jong. Saat itu Jo Ye-jong terkejut dengan kondisi Moon Dong-un. Moon Dong-un datang ke tempat Jo Ye-jong menceritakan semua penderitaannya. Moon Dong-un mempertaruhkan hidupnya untuk membalas dendam. Jo Ye-jong mengatakan setelah balas dendam Moon Dong-un berakhir, dunia milik Moon Dong-un pasti juga akan hancur. Moon Dong-un tertawa dan menganggap Jo Ye-jong sangat naif. Kemudian Moon Dong-un memperlihatkan bekas luka bakar di tangannya pada Jo Ye-jong. Lalu memperlihatkan bekas luka bakar di seluruh tubuh Moon Dong-un. Jo Ye-jong terkejut dan mengatakan kalau dirinya mau menjadi algojo Moon Dong-un dan menari dengan pedang. Jo Ye-jong menutupi tubuh Moon Dong-un dengan kain. Jo Ye-jong juga memperbaiki kancing baju Moon Dong-un dan menanyakan siapa yang mau dikalahkan Moon Dong-un dalam permainan Go. Moon Dong-un menjawab, CEO konstruksi Japyeong Ha Do-young, suaminya Bak Yeon-jin. Moon Dong-un hanya ingin memastikan pada saat Moon Dong-un selesai membalas dendam, Moon Dong-un tidak ingin Bak Yeon-jin memiliki siapapun di sampingnya. Baik itu teman, ibu, putri, ataupun suaminya. Bak Yeon-jin tidak boleh memiliki siapapun di sisinya. Jo Ye-jong menanyakan apakah Moon Dong-un memenangkan permainan Go. Moon Dong-un memenangkan permainan Go berkat gurunya yang baik. Kemudian Jo Ye-jong memberikan kode akses masuk ke rumahnya. Jo Ye-jong ingin Moon Dong-un selalu datang ke tempatnya untuk bermain Go selangkah demi selangkah setiap hari. Agar Jo Ye-jong tahu saat Moon Dong-un ada di sini dan Moon Dong-un selalu baik-baik saja. Bahkan ketika Moon Dong-un tidak menjawab panggilan dan SMS dari Jo Ye-jong dan tidak lupa dengan janjinya, Jo Ye-jong akan mendukung semua tindakan Moon Dong-un dan siap menjadi algojonya. Di rumah, Bak Yeon-jin sedang bersiap-siap ke acara anugerah mode. Di ruangan itu juga terlihat sepatu yang sama saat Son Myung-oh sekarat, guys. Di tempat lain, Jun Jae-jun membuka hasil tes DNA dan 99% menyatakan kalau Hae-sol adalah anaknya. Di kantor, Cha Hae-jong menerima paket dan mendapati cetakan foto-foto Jun Jae-jun dan dirinya sedang berpesta narkoba. Cetakan foto-foto itu adalah foto-foto yang ada di ponselnya, guys. Sementara itu Isara stres karena harus mengumpulkan uang untuk Moon Dong-un. Ha Do-young kembali menghubungi Son Myung-oh tapi tidak tersambung, guys. Ha Do-young melihat foto istrinya hanya bersama dengan Jun Jae-jun, Isara, dan Jo Hye-jong. Saat itu Bak Yeon-jin sedang bersiap untuk berangkat bekerja. Ha Do-young kembali melihat-lihat foto lama Bak Yeon-jin dan tentang hubungan Bak Yeon-jin dengan teman-temannya dari sekolah menengah. Di foto itu, Sun Myung-oh tidak ada.
Hadoyoung berkata pada Bak Yeonjin, apakah Bak Yeonjin sering berbicara dengan Jun Jae-jun atau Sun Myung-oh? Bak Yeonjin menjawab, Bak Yeonjin selalu mengepak baju di tokonya Jun Jae-jun. Tapi kalau Sun Myung-oh, Bak Yeonjin juga tidak dekat dan saat ini Sun Myung-oh tidak bisa dihubungi. Bak Yeonjin bertanya, apakah Hadoyoung diancam oleh Sun Myung-oh? Hadoyoung tampak curiga guys. Hadoyoung mengatakan kepada Bak Yeonjin kalau Jun Jae-jun memiliki tanggapan yang sama ketika Hadoyoung mengungkit tentang Sun Myung-oh. Bak Yeonjin terkejut. Lalu Bak Yeonjin memeriksa lokasi yang baru-baru ini dikunjungi oleh suaminya dan melihat kalau Hadoyoung mengunjungi klub golf milik Jun Jae-jun. Hadoyoung saat itu sepertinya mulai memikirkan sesuatu. Kang Hyun-nam pergi mengunjungi dukun yang biasanya dikunjungi oleh Bak Yeonjin dan ibunya. Tapi saat itu tidak ada hasilnya guys. Di tempat lain, dengan perginya Jo Ye-jong dari rumah sakit, ibunya yaitu Bak Sang-im yang saat ini mengurusi semua kegiatan di rumah sakit. Bak Sam-im juga menerima surat-surat yang ditujukan pada anaknya. Bak Sam-im terkejut karena menerima surat dari pria yang membunuh suaminya. Pembunuhnya saat ini sudah dipenjara, tapi mengirim surat ejekan pada Jo Ye-jong dan menuliskan bagaimana pembunuhnya sangat menikmati membunuh ayahnya. Hal itu membuat Bak Sam-in sangat marah. Di rumah, Jo Yeon-jong membuka laci mejanya dan memilih pisau bedah. Jo Yeon-jong juga punya dendam sendiri guys. Jo Yeon-jong masih membawa banyak kemarahan dan rasa sakit atas kehilangan ayahnya dan kadang-kadang membayangkan dirinya menikam si pembunuh sampai mati. Di gereja, Moon Dong-un menemui Isara untuk menagih uang guys. Isara memberitahunya kalau dirinya memiliki Tuhan di sisinya karena Isara telah bertobat. Tapi Moon Dong-un mengolok-oloknya dengan mengatakan kepada Isara kalau Moon Dong-un berdoa agar Isara masuk surga. Karena Moon Dong-un akan membuat hidup Isara di dunia seperti di neraka. Isara bertanya, apa maksudnya dengan itu dan apa yang Moon Dong-un rencanakan? Tapi Moon Dong-un pergi tanpa menjawab. Isara sangat kesal guys. Moon Dong-un pergi bersama dengan putrinya Kang Hyun-nam yaitu Lee Sun-ah dengan uang dari Isara. Moon Dong-un ingin mengirim Lee Sun-ah belajar ke luar negeri guys. Karena saat ini Moon Dong-un tidak bisa lagi mengajarinya. Tapi saat itu Moon Dong-un menerima pesan pemerasan. Di tempat lain, Hadoyoung bersama dengan Ha Yi-sul. Ha Yi-sul menceritakan temannya saat pertandingan bola terlalu keras. Ha Yi-sul juga mengatakan di sekolah akan ada acara. Tapi kalau ayahnya tidak bisa datang, tidak apa-apa. Hadoyoung menjawab kalau dia pasti akan datang. Hadoyoung menanyakan pada Ha Yi-sul mengenai wali kelas yang tidak disukai oleh ibunya. Tapi Ha Yi-sul mengatakan kalau wali kelasnya itu adalah temannya ibu saat di SMU. Hadoyoung terkejut guys. Hadoyoung menjadi semakin penasaran untuk mengetahui lebih banyak tentang wali kelasnya Ha Yi-sul. Saat Choi Hye-jong mencoba baju pengantin, Jun Jae-jun menanyakan tentang Hadoyoung. Tapi Choi Hye-jong mengatakan Jun Jae-jun dan Hadoyoung berbeda. Jun Jae-jun jelas bajingan, sedangkan Hadoyoung sudah terbiasa memerintah orang seumur hidupnya. Choi Hye-jong curiga kalau hubungan Jun Jae-jun dan Bak Yeon-jin ketahuan. Kata-kata Choi Hye-jong ini membuat Jun Jae-jun kesal. Jun Jae-jun pergi setelah mempermalukan Choi Hye-jong. Bak Yeon-jin datang ke rumah Jun Jae-jun. Tapi Jun Jae-jun tidak ada guys. Bahkan tidak bisa dihubungi. Dan setelah berkali-kali mencoba, Bak Yeon-jin akhirnya mengangkat teleponnya dan mengatur pertemuan untuk bertemu dengannya nanti. Bak Yeon-jin khawatir apa yang Hadoyoung dan Jun Jae-jun bicarakan. Jun Jae-jun pergi mengunjungi sekolah Ha Yi-sul. Sisi lain dari Jun Jae-jun sangat bahagia, ingin bertemu dengan Ha Yi-sul dan memeluk Ha Yi-sul. Jun Jae-jun berjanji akan melindungi Ha Yi-sul guys. Choi Hye-jong sekarang khawatir. Choi Hye-jong bingung setelah menerima foto-foto dari Sun Myung-oh. Choi Hye-jong memilih untuk memeriksa apartemen Sun Myung-oh. Di tempat itu hanya ada barang-barang Sun Myung-oh yang berantakan guys.
Ternyata Isara juga sudah ada di ruangan itu sedang bersembunyi, membuat Cho Hye-jong terkejut. Isara menemukan obatnya, tapi Cho Hye-jong tidak mendapat jawaban. Setelah mereka memeriksa, Isara menemukan tiket pesawat Sun Myung-oh ke Rusia, tapi paspornya juga ada di sini. Berarti Sun Myung-oh memang benar menghilang. Isara dan Cho Hye-jong memanggil Bak Hyun-jin agar datang ke rumah Isara, menginformasikan kalau Sun Myung-oh menghilang. Tapi Bak Hyun-jin tidak terkejut dan menyuruh mereka untuk melaporkan masalah ini ke polisi jika mereka mengkhawatirkan Sun Myung-oh. Mereka mendiskusikan percakapan terakhir mereka dengan Sun Myung-oh dan Bak Hyun-jin pergi. 들어가 있었는데. Jo Ye-jong menemui terapinya dan mengatakan bahwa terapinya tidak bisa memperbaikinya. Jo Ye-jong masih teringat Kang Yeong-chon yang membunuh ayahnya. Di tempat lain, Moon Dong-un menanggapi pemerasnya. Pada hari Sabtu jam 3 sore, Moon Dong-un disuruh menaruh uang di loker nomor C7. Dan di tempat itu ada Kang Hyun-nam yang membantu Moon Dong-un mengawasi. Di rumah Jo Ye-jong, Moon Dong-un bermain go selangkah untuk menunjukkan keberadaannya. Dan di situ Moon Dong-un juga meninggalkan resu milik perawat di sekolahnya dulu, yaitu An Jong-mi. Jo Ye-jong menerima An Jong-mi bekerja di kliniknya, guys. Di tempat lain, Jun Jae-jun menelepon pengacaranya dan meminta bertemu untuk membahas bagaimana Jun Jae-jun bisa mendapatkan haknya sebagai ayah kandung Ha Ye-sol dari Ha Do-young dan Bak Hyun-jin. Tapi pengacara Bak tidak bisa membantu Jun Jae-jun karena Jun Jae-jun adalah pihak ketiga dan Jun Jae-jun tidak bisa melakukan gugatan hukum. Di samping itu juga tidak ada masalah di keluarga Bak Hyun-jin karena Ha Do-young juga menyayangi Ha Ye-sol. Pengacaranya Jun Jae-jun menjelaskan kepadanya kalau Jun Jae-jun tidak memiliki kesempatan untuk diakui sebagai ayah, kecuali pasangan tersebut bercerai. Kang Hyun-nam bertemu dengan Moon Dong-un. Kang Hyun-nam melaporkan ketika mengikuti para pemeras itu, setelah mengambil uang dari Moon Dong-un, mengikuti mereka dan mengetahui kalau mereka bekerja untuk mantan kepala polisi Shin Yong-jun yang dekat dengan keluarga Bak Hyun-jin. Moon Dong-un mulai berpikir kalau mereka mungkin ada hubungannya dengan hilangnya Sun Myung-oh. Moon Dong-un memberitahu Kang Hyun-nam mungkin Sun Myung-oh benar-benar mati. Karena saat itu di restoran, yang dibisikkan Moon Dong-un adalah nama Bak Hyun-jin. Moon Dong-un mengingat perjanjiannya dengan Sun Myung-oh. Sun Myung-oh seharusnya mendapat pengakuan dari Bak Hyun-jin dan merekam kalau Bak Hyun-jin yang membunuh Yoon Soo-hee. Sayangnya, Sun Myung-oh menghilang. Moon Dong-un mengira Bak Hyun-jin membunuh Sun Myung-oh. Di tempat lain, Jae Hye-jong melakukan pemeriksaan kandungan dan menyerahkan semua berkas seperti hubungan keluarga, sertifikat kelulusan, dan hasil pemeriksaan kandungan. Jae Hye-jong mencoba memenangkan hati calon ibu mertuanya, tapi agak sulit karena ibu mertuanya itu ternyata mengenal Moon Dong-un. Ibu mertua Cho Hye-jong sebenarnya berharap kalau Moon Dong-un yang akan menjadi menantu perempuannya dan tidak tahan dengan Cho Hye-jong. Cho Hye-jong menyadari kalau sudah dalam masalah besar. Cho Hye-jong mengejar dan meminta Moon Dong-un untuk berbincang dengannya. Cho Hye-jong mencoba mengemis, berlutut, berkompromi, dan memohon ampun. Dengan imbalan, Moon Dong-un tidak ikut campur dengan pernikahannya yang akan datang. Kemudian, Moon Dong-un mengambil kayu yang terbakar dan menakuti Cho Hye-jong, lalu mengatakan ini adalah perbuatan yang disengaja. Cho Hye-jong meminta maaf tidak dengan ketulusan. Dia menyesali perbuatannya. Cho Hye-jong penuh amarah. Moon Dong-un mengembalikan ponsel milik Cho Hye-jong. Cho Hye-jong menyadari kalau Moon Dong-un adalah orang yang mengiriminya foto-foto itu, bukan Sun Myung-oh. Moon Dong-un mengatakan pada Cho Hye-jong untuk berpikir panjang dan keras tentang bagaimana Cho Hye-jong bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu, Moon Dong-un tidak akan menemui ibu mertua Cho Hye-jong lagi. Mendengar hal itu, Cho Hye-jong berjanji akan berada di pihak Moon Dong-un dan bertanya apa yang harus diperbuatnya. Moon Dong-un memerintahkan Cho Hye-jong untuk melaporkan Sun Myung-oh sebagai orang hilang.
Di tempat lain, Bak Yeonjin menemui Jeon Jajun dan marah karena Jeon Jajun tidak mengangkat telepon dan bertanya mengapa menemui Ha Do-young. Jeon Jajun bertanya, apakah tidak ada hal lain yang ingin dikatakan Bak Yeonjin? Karena bukan Jeon Jajun yang meminta Ha Do-young untuk datang, tapi Ha Do-young sendiri yang datang ke tempat Jeon Jajun untuk mencari Son Myung-oh. Jeon Jajun mendorong dan mencekik leher Bak Yeonjin dalam kemarahan saat Jeon Jajun mengetahui tentang Ha Ye-sol. Bak Yeonjin kaget tapi mengalihkan perhatiannya dengan ciuman untuk menenangkan Jeon Jajun. Saat acara ayah di kelas Ha Ye-sol berlangsung, Ha Do-young dan Jeon Jajun datang. Jeon Jajun mengatakan kalau dirinya datang untuk mengunjungi Moon Dong-un yang Jeon Jajun sebut sebagai teman sekolah menengahnya. Ha Do-young terkejut karena melihat Moon Dong-un adalah guru yang dimaksud. Jeon Jajun bertanya, apa pernah Ha Do-young kehilangan miliknya yang paling berharga direbut oleh orang lain? Setelah acara selesai, Ha Do-young keluar dengan menggandeng tangan Ha Ye-sol. Jeon Jajun memperhatikan mereka. Ha Do-young melihat Jeon Jajun mengawasi Ha Ye-sol dan mereka berkonfrontasi. Ha Do-young bertanya pada Jeon Jajun apa yang akan direncanakan Jeon Jajun. Jeon Jajun menanyakan apa Ha Do-young masih menghubungi Son Myung-oh. Ha Do-young menjawab kalau Ha Do-young tidak ingin lagi menemukan Son Myung-oh karena Ha Do-young telah mengetahui alasan mengapa Son Myung-oh mengirim surat berisi foto itu. Moon Dong-un bertemu dengan Jeon Jajun di lingkungan sekolah dan diingatkan tentang bagaimana Jeon Jajun dan Son Myung-oh melecehkan Moon Dong-un secara seksual saat itu. Moon Dong-un, mainan cantik Bak Yeonjin, sekarang menjadi guru putri cantiknya Bak Yeonjin. Jeon Jajun bertanya apakah Moon Dong-un berencana untuk membalas dendam. Jeon Jajun tidak bisa menghentikan rencana Moon Dong-un dan mencoba memprovokasi Moon Dong-un, tapi Moon Dong-un menampar Jeon Jajun. Jeon Jajun memperingatkan Moon Dong-un untuk menjauh dari Ha Ye-sol. Tapi saat itu Moon Dong-un menanyakan apakah Jeon Jajun sudah menerima sikat gigi milik Ha Ye-sol. Jeon Jajun terkejut, ternyata Moon Dong-un yang mengirimnya. Moon Dong-un juga memperingatkan Jeon Jajun agar tidak membantu Bak Yeonjin. Moon Dong-un mengatakan kepada Jeon Jajun jika Jeon Jajun ingin melindungi Ha Ye-sol, Jeon Jajun harus menganggap Moon Dong-un sebagai sekutunya. Kemudian Moon Dong-un memberikan kertas gambar milik Ha Ye-sol yang membuktikan kalau Ha Ye-sol mewarisi kebutaan warnanya Jeon Jajun. Di rumah, Ha Ye-sol memberitahu ibunya tentang acara di sekolah dan mengatakan kalau ayahnya yang paling keren. Mendengar itu, Bak Yeonjin menjadi panik. Bak Yeonjin juga menjadi bingung ketika mendengar kalau Jeon Jajun juga muncul di acara sekolah anaknya. Sementara itu, Ha Do-young diam-diam bertemu dengan Cha Hae-jong dan menanyakan tentang hubungan antara Bak Yeonjin dan Moon Dong-un. Cha Hae-jong mengatakan kepada Ha Do-young kalau Bak Yeonjin secara brutal menindas Moon Dong-un ketika di sekolah menengah. Dan Moon Dong-un bukanlah korban pertama penindasan yang dilakukan oleh Bak Yeonjin. Cha Hae-jong mengatakan kepada Ha Do-young bahwa itu sangat buruk, sehingga membuat Moon Dong-un putus sekolah. Cha Hae-jong meminta Ha Do-young untuk memberitahu Moon Dong-un kalau Cha Hae-jong sudah memberitahu Ha Do-young tentang apa yang terjadi pada Moon Dong-un di masa lalu. Ha Do-young mulai mengerti apa yang dimaksud Moon Dong-un saat Moon Dong-un mengatakan kalau dirinya mempertaruhkan nyawanya untuk sesuatu. Kemudian Ha Do-young pergi ke taman tempat permainan Go baru. Karena mengetahui kenyataan kalau istrinya dulu adalah seorang perundung, Ha Do-young pasti galau dan ingin bermain Go untuk menghibur diri. Entah ini suatu kebetulan atau sudah disetting sedemikian rupa oleh Moon Dong-un, ternyata Jo Ye-jong ada di taman itu bermain Go bersama para orang-orang tua. Kemudian Jo Ye-jong melihat Ha Do-young dan berpura-pura meminta bantuan Ha Do-young untuk menghindari kakek-kakek di sana yang terus menantang Jo Ye-jong bermain Go. Jo Ye-jong ingin mengetahui Ha Do-young adalah pria seperti apa. Akhirnya Jo Ye-jong bermain Go dengan Ha Do-young. Selama permainan, Ha Do-young selalu melihat ponselnya. Lalu Ha Do-young bertanya mengenai tempat tinggal Jo Ye-jong. Jo Ye-jong mengatakan kepada Ha Do-young kalau Jo Ye-jong baru saja pindah ke Samyong karena ingin membantu membalaskan dendam seseorang. Tapi Ha Do-young mengatakan balas dendam di kota ini sangat sulit karena tidak ada senjata api. Tapi Jo Ye-jong mengatakan masih ada pisau. Lalu dengan tersenyum,
mengalihkan pembicaraan ke program acara Netflix. Kemudian Jae-jong juga mengatakan kepada Ha-do-young kalau Jae-jong adalah seorang ahli bedah dan memberi Ha-do-young kartu namanya. Lalu di rumah Moon Dong-un, Jae-jong melaporkan pertemuannya dengan Ha-do-young pada Moon Dong-un. Jae-jong kesal mengatakan kalau Ha-do-young tampak begitu keren dan semua aksesoris pakaiannya pas, tak berlebihan dan tidak terlalu murah. Moon Dong-un hanya penasaran kenapa Ha-do-young tidak menghubunginya setelah acara sekolah Hayeol. Jae-jong hanya mengatakan pada Moon Dong-un kalau Ha-do-young hanya akan menghubungi Moon Dong-un setelah Ha-do-young mengatur pertanyaan yang ada di benaknya. Ha-do-young pulang dan menemukan Bak Hyun-jin menunggunya. Ha-do-young bertanya pada Bak Hyun-jin tentang hubungannya dengan guru Moon Dong-un, wali kelasnya Hayeol. Bak Hyun-jin mengatakan kalau Bak Hyun-jin dan Moon Dong-un berasal dari dunia yang berbeda. Ha-do-young membahas tentang Bak Hyun-jin yang mengatakan wali kelas Hayeol gila dan ingin mengirim Hayeol ke luar negeri. Ha-do-young bertanya pada Bak Hyun-jin bagaimana Bak Hyun-jin menyelesaikan perbedaannya dengan guru Moon Dong-un. Bak Hyun-jin meminta Ha-do-young untuk tidak mendengarkan orang lain dan hanya mempercayai Bak Hyun-jin. Bak Hyun-jin menunjukkan kalau mereka telah bersama selama 12 tahun dan Ha-do-young harus tahu kalau Bak Hyun-jin akan memperbaiki semua masalah. Bak Hyun-jin sangat mengenal suaminya, kalau suaminya adalah seorang pemilih dan pasti akan memilih seseorang yang bersinar atau selalu menonjol. Bak Hyun-jin meyakinkan Ha-do-young kalau hanya Bak Hyun-jin yang disukai oleh Ha-do-young. Bak Hyun-jin mengatakan pada Ha-do-young untuk tidak membuka kotak Pandora. Bak Hyun-jin tidak mau Ha-do-young mengetahui apapun, dan Bak Hyun-jin akan memastikan tidak ada yang keluar dari kotak ini dan Hayeol tidak akan terluka. Bak Hyun-jin memohon agar Ha-do-young membiarkannya. Keesokan harinya di kantor, Bak Hyun-jin bersikap angkuh dan tetap merendahkan orang lain. Mungkin hal ini juga karena didikan orang tuanya sejak kecil yang sukanya merendahkan orang lain. Arogan, semua fasilitas terpenuhi, diberikan kepercayaan kalau uang membuat orang berkuasa. Jadinya Bak Hyun-jin tidak mengenal penderitaan yang sebenarnya. Lalu saat itu Bak Hyun-jin bertemu dengan Jin Ja-jun. Jin Ja-jun mengatakan ingin menjadi ayahnya Hayeol. Jin Ja-jun menanyakan apakah Bak Hyun-jin mencintai Ha-do-young. Karena terlihat bahkan Bak Hyun-jin tidak berani menceritakan tentang Moon Dong-un. Bak Hyun-jin takut kalau Ha-do-young tidak memihaknya. Dan Jin Ja-jun mengingatkan Bak Hyun-jin. Jin Ja-jun mengetahui semuanya tentang kelakuan Bak Hyun-jin, tapi Jin Ja-jun tetap selalu ada untuk Bak Hyun-jin. Karena Jin Ja-jun mencintai Bak Hyun-jin. Tapi Bak Hyun-jin mengakui kalau mencintai Ha-do-young dan tidak siap untuk bercerai. Moon Dong-un mulai mencurigai Bak Hyun-jin. Karena Son Myung-oh tidak bisa dihubungi dan tidak ke luar negeri. Untuk menutupi satu kasus, mungkinkah muncul kasus lain? Di rumah, Bak Hyun-jin meminta disiapkan hidrogen peroksida pada pelayannya. Saat itu juga Bak Hyun-jin membersihkan sepatunya, guys. Moon Dong-un merasa senang memikirkan kalau Bak Hyun-jin tidak sengaja membuka kotak Pandoranya sendiri saat mencoba menutupi jejaknya. Lalu Bak Hyun-jin dihubungi oleh Shin Yong-jun. Mereka bertemu dan Shin Yong-jun menyerahkan semua berkas tentang Moon Dong-un selama ini. Dari asuransi, tempat tinggal, sekolah, dan pekerjaannya. Tapi Bak Hyun-jin memerintahkan Shin Yong-jun untuk menyelidiki ibunya Moon Dong-un. Di tempat lain, Jae-jong membicarakan foto seorang wanita tua yang ditempel oleh Moon Dong-un di tempat para pembuli. Moon Dong-un menjawab foto itu adalah ibunya. Lalu Jae-jong mengalihkan pembicaraan, sekarang giliran Moon Dong-un yang menanyakan kenapa nomor sandi pintu apartemen Jae-jong itu 3724. Karena biasanya nomor sandi seseorang itu adalah tanggal lahir atau tanggal perjumpaan dengan seseorang, Jae-jong tidak bisa menjawab pertanyaan itu, guys. Karena yang kita tahu, 3724 adalah nomor tahanan yang membunuh ayahnya Jae-jong. Di tempat lain, Bak Sang-im, ibunya Jae-jong, saat ini pergi menemui Kang Yeon-cheon di penjara. Kang Yeon-cheon adalah nama pembunuh ayahnya Jae-jong, guys. Bak Sang-im marah karena Kang Yeon-cheon mengirim surat-surat aneh pada putranya. Tapi Kang Yeon-cheon malah mengejek. Apakah putra Bak Sang-im saat ini sengsara? Bak Sang-im marah dan hanya bisa berteriak histeris, guys. Chae-jong, Isara, dan Jin Ja-jun berkumpul. Chae-jong akhirnya melaporkan Song Myung-oh hilang dan geng itu menjadi kesal, guys. Isara marah karena Chae-jong telah memasukkan penggunaan ganjanya ke dalam radar polisi. Begitu kepolisian memulai penyelidikan, Isara berjanji akan membunuh Chae-jong jika polisi mulai mendekatinya.
Di tempat lain, Kang Hyeonam terkejut melihat uang yang begitu banyak dari Moon Dong-un. Moon Dong-un memberitahu Kang Hyeonam untuk membuatkan paspor putrinya agar Lee Son-ah bisa pergi belajar ke luar negeri saat Moon Dong-un mengeksekusi ayahnya. Moon Dong-un memberitahu Kang Hyeonam kalau Kang Hyeonam akan berpisah dengan Lee Son-ah jika mereka menjalankan rencana untuk membunuh suaminya Kang Hyeonam. Moon Dong-un bertanya apakah Kang Hyeonam ingin mengakhiri ini? Jika iya, katakan sekarang. Malam itu, Ha Do-young menghubungi Moon Dong-un dan meminta untuk bertemu. Mereka akhirnya bertemu dan Ha Do-young mengatakan pada Moon Dong-un kalau Ha Do-young ingin mendengarkan cerita dari sisi Moon Dong-un terlebih dahulu karena Moon Dong-un adalah korbannya Bak Yeon-jin. Moon Dong-un mengatakan kepada Ha Do-young kalau Moon Dong-un sengaja mendekati Ha Do-young. Ha Do-young bertanya apakah Moon Dong-un sengaja belajar bermain Go? Moon Dong-un menjawab, awalnya seperti itu, tapi Moon Dong-un benar-benar menyukai permainan Go. Karena pada dasarnya inti permainan Go adalah membangun rumah. Moon Dong-un dulu bermimpi menjadi arsitek, tapi Moon Dong-un tidak meneruskan sekolahnya. Ha Do-young bertanya, apakah Moon Dong-un yang mengirimkan foto ini? Secara tidak langsung, Moon Dong-un mengakuinya. Ha Do-young bertanya di mana Moon Dong-un tinggal. Karena Ha Do-young siap untuk tahu, dan akhirnya Moon Dong-un mengatakan kepada Ha Do-young. Di tempat lain, akhirnya Bak Yeon-jin mendapatkan informasi dari Shin Yong-jun tentang alamat apartemen Moon Dong-un yang ternyata tepat berada di depan rumahnya Bak Yeon-jin, guys. Bak Yeon-jin membayar sejumlah besar uang kepada seorang pria untuk masuk ke dalam apartemen Moon Dong-un. Dan Bak Yeon-jin terkejut melihat foto-foto dirinya dan gengnya saat SMA dan orang-orang yang dekat dengan Bak Yeon-jin di foto-foto itu tertempel di dinding. Di rumah sakit, Jae Jong datang ke kamar mayat dan membuka loker tempat penyimpanan mayatnya Yoon So-hee yang ternyata kosong, guys. Mayat Yoon So-hee ternyata sudah diproses tanggal 15 Desember 2004. Loh, berarti selama ini sudah kosong. Di apartemennya Moon Dong-un, Bak Yeon-jin merokok. Dan Bak Yeon-jin mulai berpikir seharusnya Bak Yeon-jin tidak hanya menggertak Moon Dong-un, tetapi seharusnya waktu itu sudah menghabisi Moon Dong-un. Lalu saat mengira yang kembali adalah Moon Dong-un, Bak Yeon-jin terkejut karena Ha Do-young yang datang ke apartemen Moon Dong-un, guys, dan melihat semua foto-foto yang terpasang di dinding kamar Moon Dong-un. Di rumah Jae Jong, Moon Dong-un bermain Go, yang menandakan Moon Dong-un berada di rumah Jae Jong untuk awal yang baru dari pembalasan dendamnya. The Glory season pertama berakhir, guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Alur cerita The Glory season yang kedua di bulan Maret. Bye-bye.